Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Saya Luki Riskanto ya. Di sini apa kabar semuanya? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita secara baik dan lancar ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikitnya tentang praktik ya tradisi masyarakat Muslim Sumeneb khususnya ya. Yang mana kita tahu Sumeneb merupakan bagian ataupun kabupaten eh, Madura ya. Mungkin alangkah lebih jelasnya langsung kita ke PPT ya. Ya, memaknai praktik tradisi ritual masyarakat Muslim Sumeneb. Sebelum berbicara lebih jauh mengenai tema pada hari ini, yakni praktik tradisi ritual masyarakat Muslim Sumeneb, ada tiga kata yang harus kita garis bawahi, yaitu Madura ritual Muslim. Kenapa? Karena kalau berbicara Sumeneb, tentu itu pasti kaitannya dengan Madura, karena Sumeneb merupakan bagian dari Madura, yakni Kabupaten Sumeneb. Madura ya. Kalau berbicara Madura, Madura yang mempunyai 4 kabupaten, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb itu sendiri ya. Dan Madura yang merupakan daerah terpencil yang mempunyai lingkungan bersih dan mempunyai banyak ciri khas baik dari segi makanan, budaya, dan lain-lain. Ritual ataupun tradisi khususnya di daerah Madura sangat banyak. Bahkan unik untuk dikulik lebih jauh, bahkan orang-orang luar Madura tidak sedikit untuk memperoleh atau menganalisis tentang ritual-ritual masyarakat Madura. Karena saking uniknya ritual ataupun tradisi-tradisi masyarakat Madura khususnya di Sumeneb. Dan juga Muslim. Kenapa saya kaitkan juga Muslim di sini merupakan kata yang harus kita garis bawahi. Karena mayoritas 90-90% mungkin masyarakat Madura yaitu menganut agama Islam. Seperti itu. Karena masyarakat Madura kental dengan Islam. Bagaimana Islam di Madura itu? Islam di Madura merupakan salah satu varian Islam kultural yang ada di Indonesia setelah terjadinya dialektika antara Islam dengan budaya Madura. Jadi Islam di Madura itu merupakan Islam kultural, Islam budaya. Proses dialektika tersebut pada gilirannya menghasilkan Islam Madura yang unik, khas, dan esoterik dengan ragamnya tradisi-tradisi Madura yang sudah disisipi nilai-nilai Islam. Jadi di Islam di Madura itu merupakan Islam kultural, sehingga tidak sedikit ataupun bisa dikatakan banyak sekali tradisi-tradisi Madura yang kental dengan Islam. Berbeda dengan Arab yang disebut dengan Islam kafah, adalah Islam yang ada yang ada dan berkembang di Arab. Sehingga seluruh komunitas Islam harus mengikuti pola keberagamaan dan keyakinan yang mereka anut dan praktikkan. Tradisi dan adat istiadat setempat bagi mereka merupakan bid'ah sesat yang dapat menjatuhkan ajaran Islam yang sungguhnya. Ya, jadi bedanya Islam Madura dengan Islam Arab. Islam Madura itu Islam kultural, sehingga banyak inkulturasi di Islam Madura sendiri. Banyak tradisi-tradisi yang menurut Islam kafah ataupun yang di Arab itu merupakan bid'ah. Contohnya seperti tahlilan. Di Islam kafah atau di Arab itu tidak ada. Namun di Islam Madura itu ada. Karena kiai berpendapat
Jadi tradisi dan adat yang tidak lantas dipahami sebagai sesuatu yang sesat selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan Islam sebagai agama tampil secara kreatif berdialog dengan masyarakat setempat, itu boleh-boleh saja. Seperti karena itu juga ada manfaatnya seperti itu. Penentuan kalender. Bagaimana penentuan kalender di daerah Madura? Secara metodologis, penentuan kalender Muslim khususnya di Sumeneb itu didasarkan pada hisab urfi. Hisab urfi itu bagaimana? Hisab urfi penentuannya hanya berdasarkan data tetap dengan cara menambah 5 pada hari yang sudah diketahui. Jadi kalau misalnya tanggal 30, misalnya tanggal 25 misalnya tepatan bulan bulan awal Ramadan misalnya. Jadi kalau berdasarkan pada hisab urfi itu awal bulan Ramadan bertepatan pada tanggal 30. Jadi 5 hari setelah sudah diketahui. Jadi penentuan kalender tersebut sangat berkait erat dengan tradisi ritual masyarakat Madura yang lakukan. Ya. Sehingga karena ada perbedaan-perbedaan ini, namun sebelum kita berbicara mengenai kalender-kalender unik yang ada di Madura, kita harus lebih tahu dulu kalender Arab ataupun istilah kalender yang sering kita dengar kalau secara general ya. Yang pertama yaitu bulan Muharram. Bulan yang diartikan haram. Dalam artian haram berperang. Yang kedua Safar atau bulan Safar, yaitu diartikan perjalanan ataupun musim para kabilah itu berdagang keluar daerah. Selanjutnya Rabiul Awal diartikan awal musim semi. Setelah Rabiul Awal ada bulan Rabiul Akhir, kebalikannya berarti diartikan akhir musim semi. Ada Jumadil Awal yang diartikan awal musim kering atau mati tumbuhan. Ada Jumadil Akhir sama, cuma ini diartikan akhir musim kering atau mati. Ada Rajab diartikan menghormati persiapan bekal. Sya'ban diartikan berpancar. Dan juga ada Ramadan yang diartikan bulan diturunnya ayat-ayat Al-Quran. Ada Syawal diartikan membawa atau musim hewan berkembang biak. Ada Zulqa'dah diartikan pemilik sikap duduk atau tidak berdiri. Dan yang terakhir atau yang disebut Zul Al-Hijjah diartikan pemilik masa haji atau bulan haji. Jadi kalender Arab ini biasanya ya kayak bulan Muharram, Syafar itu biasanya ada di kalender-kalender seperti biasa. Bagaimana dengan kalender Madura, Muslim Madura? Kalender Muslim Madura khususnya di daerah Sumeneb. Yang pertama yaitu bulan Sorah. Bulan Sorah itu maksudnya apa? Bulan Sorah yaitu bermakna suci sebagai simbol manusia itu dibekali fitrah kesucian atau potensi manusia untuk berbuat baik. Maka dari itu di bulan ini disimbolisasi dengan warna putih. Makanya ada di bulan Sorah ini ada yang namanya bubur putih ataupun dalam istilah bahasa Madura itu tacin sorah. Ya, tacin sorah yang biasanya ada telur, kacang seperti itu ya. Yang kedua yaitu bulan Sapar. Bulan Sapar artinya kelanjutan bulan yang pertama, yaitu walaupun manusia memiliki fitrah yang suci, akan tetapi manusia berpotensi berbuat jelek. Maka dari itu perlu dikendalikan dengan simbolisasi warna merah. Sehingga di bulan Sapar ini kita biasanya masyarakat Madura ya khususnya di Sumeneb, mungkin kalau berbicara di bulan-bulan kalender Muslim ini
sudah menyeluruh, bukan cuma di daerah Sumeneb. Pamekasan sebenarnya mungkin sudah menyeluruh sampah mungkin semuanya ya. Jadi kita sering yang disebut tacin sapar. Biasanya ya ada merah-merahnya itu ya, manis biasanya. Hmm, Ya, yang ketiga yaitu bulan Molot. Bulan Molot itu bulan apa? Bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena itu masyarakat Sumeneb memberitai dengan bermacam kegiatan, yaitu biasanya bulan Molot ini yang dikatakan tadi yang pertentangan dengan Islam kafah. Jadi kalau misalnya di Islam kafah itu kalau Molot ya tidak ada, itu dianggap bid'ah. Namun para kiai di masyarakat lagi itu tidak bertentangan dan bermanfaat dan eh, menunjukkan bahwa itu tidak menyimpan dari syariat Islam, itu tidak apa-apa ya. Bulan Rasul, bulan Jumadil Awal, bulan Jumadil Akhir, dan juga bulan Rajab ya, bulan Rajab kurang mendapat perhatian khusus masyarakat, sehingga pada bulan-bulan tersebut diyakini sebagai bulan yang bebas melakukan aktivitas seperti bulan Rasul, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, bulan Rajab ini ya. Bulan Rebe ya, selanjutnya bulan Rebe. Bulan Rebe berarti memberikan sedekah kepada orang lain. Jadi dalam istilah bahasa Madura itu rebe, arbe. Arbe itu sedekah. Jadi biasanya dari rumah per rumah itu memberikan istilahnya rebe ini. Rebe, rebe, rebe itu ya. Buat apa bulan Rebe itu? Ya biasanya ya ada keinginan-keinginan tertentu untuk keselamatan di masing-masing keluarga. Selanjutnya yaitu bulan puasa atau yang dikenal dengan bulan puasa. Jadi menahan untuk tidak makan dan minum mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan dibumbuhi bacaan Al-Quran maupun amal-amal sunnah lainnya. Karena di bulan puasa ini bulan penuh berkah ya. Selanjutnya yaitu bulan Sabel. Bulan Sabel bermakna bulan saling memaafkan. Jadi saling memaafkan, ta'aruf sebagai penyempurna dan memperbaiki hubungan antar manusia. Selanjutnya yaitu bulan Takepe. Bulan Takepe ya sering kita mendengar, kita orang Madura mungkin sering ya mendengar bulan Takepe, bermakna bulan sempit atau tidak luas karena berada di antara bulan Sabel dan Zulhijjah. Yang terakhir yaitu bulan ke-12 yaitu bulan Rajah. Jadi bulan pengorbanan dan harapan, seperti itu ya. Itulah nama-nama bulan unik yang ada di kalender Muslim Madura, khususnya daerah Sumeneb. Mungkin sudah menyebar luas ya, tidak cuma di Sumeneb, Pamekasan juga, Sampang mungkin dan Bangkalan juga ya. Lah, mengenai praktik ritual masyarakat Muslim Sumeneb apa saja? Yang sebagaimana kata ya ketahui ya, masyarakat Sumeneb itu yang mayoritas atau notabene-nya berpenghasilan sebagai nelayan karena daerah pesisir ya. Yang pertama itu ritual kematian atau tahlilan. Tahlilan. Jadi ritual kematian di masyarakat atau yang lebih dikenal dengan tahlilan ini, tradisi ini merupakan upaya mendoakan orang yang sudah meninggal agar arwahnya bisa tenang di alam barzah sana. Jadi kalau di tahlilan ini sudah menyeluruh ya, bukan cuma di Sumeneb, di Pamekasan, Sampang, Bangkalan semuanya ada ya yang namanya tahlilan. Mungkin bukan cuma di daerah Madura saja, mungkin di luar Madura, di perkotaan mungkin sudah mulai masuk ya yang namanya tahlilan ini ya. Ya biasanya diawali dengan pembacaannya Fatihah, Yasin, tahlil bersama, terus berdoa. Dan uniknya juga biasanya di daerah Madura ini ada yang namanya lok telok ataupun topeto. Ya seperti itu. Biasanya itu orang kalau lok telok, topeto itu biasanya orang datang. Kalau beda dengan ada Pak Polo Areh, Nyatos ataupun Nyataon ataupun Sebu, itu biasanya pihak keluarga yang
pihak keluarga yang meninggal misalnya itu mengundang orang seperti itu ya. Yang kedua yaitu peret kandung atau yang dikenal istilah dengan pelet ya kalau dalam daerah Madura. Peret kandung merupakan ritual kehamilan pertama bagi suami istri yang memasuki bulan ketujuh. Jadi biasanya dalam upacara ini, dalam peret kandung ini diisi dengan doa-doa dan pembacaan ayat suci. Jadi kiai itu diundang untuk memimpin doa dan biasanya membaca Al-Quran yang surat-suratnya itu juga yang dipilih biasanya surat Yusuf dan Maryam ya, Yasin, Muhammad. Ini bukan tanpa alasan. Biasanya kenapa kok menggunakan surat Yusuf ataupun Maryam supaya kalau lahir itu seganteng Yusuf dan kalau misalnya perempuan itu secantik Maryam. Dan juga kenapa ini kok diambil di biasanya ini perak kandung itu 7 bulan ya. Ini bukan juga tanpa alasan karena di waktu penentuan waktu bulan ketujuh itu bertepatan waktu di mana si janin sudah sempurna baik berkait dengan penentuan takdir, peniupan roh dan fisik ataupun semuanya sempurna dan siap sempurna dilahirkan. Dan yang terakhir yaitu ritual sunat. Sunat ya. Ritual sunat bagi masyarakat Indonesia saat ini praktik sunat dinilai sebagai peninggalan tradisi kebudayaan masa lampau ya di masyarakat. Kalau di Madura itu bagaimana ritual sunat? Ritual sunat kalau mengaca pada hari ini, ritual sunat itu sudah tidak begitu tidak begitu lagi karena sudah jarang masyarakat Madura mungkin Sumeneb itu sudah jarang ya ada acara-acara sunat itu sudah karena mungkin saking karena dulu ya kalau sunat itu mungkin pakai kalau sekarang kan sudah canggih menggunakan laser itu alatnya. Namun yang saya tahu itu beda dengan daerah Jawa. Kalau daerah Jawa kalau ada yang orang disunat itu apalagi laki-laki ya itu biasanya kayak ada sound system itu besar ya. Namun di Madura sendiri biasanya sudah mulai luntur. Jadi kalau sunat ya biasa, enggak begitu ya mungkin namun tetap ada yang namanya selamatan seperti itu ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.